Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Iklim tropis dan tanah yang subur menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, termasuk herpetofauna, gabungan dari amfibi dan reptil. Reptil memiliki ciri tubuh bersisik dan bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan amfibi hidup di dua alam, air dan darat. Keberadaan mereka sangat penting, terutama sebagai pengendali populasi serangga. Namun, banyak yang belum menyadari bahwa hewan-hewan ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Mereka adalah indikator alami kualitas ekosistem. Sayangnya, urbanisasi dan kerusakan habitat menyebabkan jumlahnya yang menurun drastis. Melalui penelitian ini, kami ingin mendata jenis herpetofauna di hutan kota Purwokerto yang merupakan hutan sekunder demi menjaga keberadaan mereka dan masa depan ekosistem kita. Sampling keanekaragaman spesies amfibi dan reptil dilaksanakan di hutan kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi pengambilan sampel berpusat pada dua area spesifik, yaitu area Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman dan area sekitar Sungai Hutan Kota Purwokerto. Titik koordinat lokasi pengambilan sampel adalah 7 derajat 25 menit 13 detik lintang selatan dan 109 derajat 11 menit 46 detik bujur timur dengan ketinggian 76 meter di atas permukaan laut. Sampling keanekaragaman spesies amfibi dan reptil dilaksanakan pada hari Rabu 18 Juni 2025 pada pukul 13.00 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi cuaca selama sampling tercatat cerah berawan dengan suhu berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Alat dan bahan yang digunakan selama kegiatan sampling adalah SweepNet, kamera, aplikasi Google Lens, aplikasi altimeter, buku identifikasi, aplikasi Mega, dan gen sitokrom B dari masing-masing spesies yang ditemukan. SweepNet digunakan untuk menangkap sampel herpetofauna, sedangkan kamera digunakan untuk mendokumentasikan individu yang ditemukan. Aplikasi Google Lens digunakan untuk membantu mengidentifikasi spesies yang ditemukan, kemudian akan dikonfirmasi menggunakan buku identifikasi yang relevan. Aplikasi Mega digunakan untuk membuat dendrogram. Sumber data genetik diambil dari NCBI digunakan untuk analisis filogenetik dan pembuatan dendrogram dari spesies yang ditemukan. Metode sampling yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode eksplorasi atau penjelajahan. Metode ini melibatkan penelusuran langsung di lokasi sampling untuk mencari dan mengamati keberadaan spesies amfibi dan reptil. Setiap individu yang ditemukan didokumentasikan menggunakan kamera. Identifikasi awal spesies di lapangan dibantu dengan aplikasi Google Lens, kemudian akan dikonfirmasi menggunakan buku identifikasi yang relevan. Selanjutnya, data spesies amfibi dan reptil yang berhasil diidentifikasi akan disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, informasi tentang karakteristik morfologi, habitat, dan perilaku spesies yang ditemukan dipaparkan secara deskriptif, dilengkapi dengan gambar dan klasifikasi masing-masing spesies. Selain itu, data gen sitokrom B yang diperoleh dari NCBI akan digunakan untuk membangun dendrogram yang menggambarkan hubungan kekerabatan antar spesies yang ditemukan. Dendrogram dibuat menggunakan bantuan Kelas amfibi terbagi menjadi 3 ordo utama dan salah satunya yang paling beragam adalah ordo Arnura, kelompok katak dan kodok. Dengan lebih dari 4.100 spesies yang telah ditemukan, ordo ini memiliki ciri khas tubuh berjongkok, kaki belakang yang panjang untuk melompat dan tidak berekor saat dewasa. Salah satu spesies yang telah kami temukan adalah Dutaprinus melanotictus atau bangkong kolong. Katak ini memiliki kulit kasar yang putih hitam, warna tubuh keabu-abuan hingga kecoklat kemerahan, serta timpanum dan kelenjar parotid yang menonjol. Ukuran tubuhnya berkisar antara 47 mm hingga 75 mm, dengan berat antara 12 hingga 44 gram. Jantan dewasa umumnya berukuran sekitar 80 mm, sedangkan betina berukuran lebih kecil, sekitar 58 mm. Spesies ini ditemukan di tempat yang lembab seperti hutan sekunder atau sekitar rumputan di kawasan urban, seperti hutan kota Purwokerto dengan suhu sekitar 20 hingga 35 derajat Celcius. Keberadaan mereka mencerminkan pentingnya menjaga ekosistem dan lingkungan yang sehat.
reptil adalah hewan vertebrata berdarah dingin atau poikilotermik. Tubuhnya bersisi kering, tidak berlendir, bernapas dengan paru-paru sejati dan memiliki jantung beruang 3, kecuali buaya yang memiliki 4 ruang. Karena tidak bisa mengatur suhu tubuhnya secara internal, maka reptil sangat bergantung pada suhu lingkungan dan sering berjemur di bawah sinar matahari untuk menaikkan suhu tubuhnya. Salah satu ordo dari kelas reptil yaitu ordo Squamata, yang merupakan kelompok dengan jumlah spesies terbanyak. Ordo ini mencakup kadal, ular, dan kadal cacing. Tubuhnya bersisi kering dan mengalami ekdisis atau pergantian kulit secara berkala. Kadal umumnya memiliki 4 tungkai dan ekor yang panjang, sedangkan ular tidak memiliki tungkai dengan tubuh yang silindris memanjang. Banyak spesies Squamata ditemukan di lingkungan yang lembab. Hewan pertama yang dijumpai saat sampling dari ordo Squamata adalah kadal rumput atau Tachydromus sexlineatus. Kadal ini aktif di siang hari terutama saat cuaca cerah. Tubuhnya ramping dengan ekor panjang yang membantu untuk keseimbangannya. Kadal rumput memiliki warna punggung yang bervariasi dari hijau hingga coklat ke abu-abuan dan tampak berkilau saat terkena cahaya matahari. Pada sisi tubuhnya terdapat garis terang mencolok yang dibatasi oleh garis hitam, sedangkan pada bagian bawah tubuhnya terdapat warna pucat hingga kehijauan. Kadal rumput bersifat insektivora yang memangsa serangga-serangga kecil. Spesies ini ditemukan di area kebun dekat aliran sungai pada lingkungan yang hangat, kering, dan terbuka. Lokasi ini dipenuhi oleh serasa daun, tumpukan abu bekas pembakaran sampah, serta vegetasi yang rendah dan banyak rumput dan semak liar. Pithecanthropus dikenal sebagai ular koros, ular jali, atau ular kayu yang termasuk dalam ordo Squamata famili Colubridae. Ular ini ditemukan sedang bergerak lincah di tanah yang kering di kawasan hutan sekunder hutan kota Purwokerto. Makanan favorit ular ini merupakan tikus, tapi mereka juga bisa makan katak dan anak unggas. Tubuhnya ramping, warna coklat kekuningan, matanya yang besar, dan lidah yang hitam. Panjangnya bisa lebih dari 1,7 meter. Bagian bawah tubuh ventral memiliki sisik yang berukuran besar dan berwarna kuning. Ular ini tak berbisa, tetapi sangat gesit, baik di tanah maupun di pohon. Pada usia remaja, ular ini biasanya hidup di pohon-pohon yang rendah dan saat bertemu manusia, mereka biasanya akan pergi tanpa menggigit. Penyebarannya luas, mulai dari semenanjung Malaya hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian barat. Ular koros ini merupakan si pemburu pengerat yang diam-diam bermanfaat bagi lingkungan kita. Kadal kebun atau Eutrophis multifasciata adalah reptil yang umum ditemukan di berbagai habitat termasuk rerumputan, timbunan kayu, tumpukan batu, dan di bawah serasa daun. Eutrophis multifasciata juga dapat ditemukan di pekarangan rumah, persawahan, dan area hutan belukar. Kadal ini termasuk ke dalam famili Scincidae. Eutrophis multifasciata memiliki karakter tubuh yang diselimuti sisik licin, lidah panjang, ekor panjang, dan 4 ekstremitas. Eutrophis multifasciata biasa dijumpai sedang berlari atau berjemur di bawah sinar matahari. Perilaku berjemur ini membantu mereka menaikkan suhu tubuh untuk menyeimbangkan metabolisme, sehingga kadal kebun lebih aktif di pagi hari hingga siang hari. Berdasarkan hasil sampling, spesies Eutrophis multifasciata ditemukan sebanyak 1 individu di area kebun yang terletak di sekitar aliran sungai. Area tersebut dipenuhi oleh serasa daun kering dan banyak ditumbuhi rumput, semak kecil, dan tanaman liar. Spesies Eutrophis multifasciata ditemukan pada siang hari dengan intensitas matahari yang cukup tinggi namun sedikit berawan. Kadal tersebut ditemukan ketika sedang berjemur di lahan yang terbuka di atas rerumputan. Warna tubuhnya kecoklatan dengan ekor yang panjang. Pergerakannya sangat gesit sehingga sulit untuk didokumentasikan menggunakan kamera. Eutrophis multifasciata memiliki panjang tubuh berkisar antara 5-32 cm. Bentuk kepalanya meruncing dengan bagian rahang atas dan bawah yang terlihat jelas memisahkan mulutnya. Kulitnya berupa sisik bertanduk berbentuk lingkaran dan persegi panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Warna punggung Eutrophis multifasciata adalah coklat tembaga, sedangkan bagian perutnya berwarna kekuning-kuningan. Eutrophis multifasciata memiliki kloaka yang terletak di bagian antara dorsal kaki dan pangkal ekor. Kadal ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi sehingga memungkinkannya hidup di berbagai habitat seperti pepohonan, di atas tanah, bahkan di dalam tanah. Tokek rumah atau gecko-gecko termasuk ke dalam famili Geckonidae, reptil dari ordo Squamata yang mencakup tokek,
dan cicak. Ciri khas dari anggota famili ini adalah tubuhnya yang pipih, bersisik, memiliki 2 pasang tungkai, dan kaki yang mampu menempel di berbagai permukaan seperti pada pohon, batu, dan dinding. Di Indonesia, famili ini sangat beragam dengan total terdapat 8 genus dan 93 spesies, bahkan 13 spesies tercatat dalam perdagangan internasional. Tokek rumah atau gecko-gecko adalah salah satu spesies terbesar. Ciri-ciri dari spesies ini meliputi kepalanya yang besar, moncongnya tumpul, dan sisik berwarna biru keabu-abuan dengan bintik merah di bagian punggungnya. Panjang tubuhnya bisa lebih dari 10 cm dan ekornya juga memipih. Tokek jantan memiliki 13 hingga 15 pori preklokar. Spesies ini ditemukan di sekitar Museum Jenderal Sudirman pada sore hari saat cuaca cerah yang merupakan waktu aktifnya. Tokek rumah dikenal mampu hidup di lingkungan manusia. Menurut IUCN, status gecko-gecko adalah less concern, tetapi tercatat dalam Appendix 2 CITES. Artinya, perdagangannya tetap harus diawasi agar tidak mengancam populasinya. Cicak tembok atau Hemidactylus platyurus juga termasuk ke dalam anggota dari famili Geckonidae yang memiliki tubuh dan ekor pipih dengan jumbai di tepinya. Di bagian perut dan belakang kaki terdapat lipatan kulit yang khas. Spesies ini ditemukan di kandang ayam dekat Museum Jenderal Sudirman dan di dalam gedung Museum Jenderal Sudirman saat cuaca cerah. Warna tubuhnya bervariasi tergantung intensitas cahaya habitatnya. Di tempat yang lebih gelap, warnanya akan cenderung gelap, dan di tempat yang lebih terang, warnanya akan cenderung pucat. Hal ini terjadi sebab bentuk adaptasi terhadap predator. Panjang tubuh cicak ini sekitar 11 cm, panjang kepala rata-rata 2,25 cm, dan ekor sekitar 5,9 cm. Adaptasi morfologi dan warna tubuhnya membantu cicak tembok bertahan di berbagai lingkungan, termasuk lingkungan buatan manusia. Hemidactylus frenatus atau cicak kayu adalah salah satu contoh spesies reptil dari famili Geckonidae yang tersebar luas di wilayah tropis dan subtropis. Bentuk tubuhnya ramping dengan panjang total mencapai sekitar 7,5 hingga 15 cm. Kepalanya relatif besar dan dapat dibedakan dengan jelas dari tubuhnya. Kulit punggungnya halus dengan sisik granular kecil, sementara bagian sisi tubuh dan ekornya memiliki tonjolan seperti duri. Jari kakinya melebar di ujung dengan lamelae berjumlah 8 hingga 11 pada jari kaki keempat dan tidak memiliki webbing. Ekornya bulat dan berduri dan dapat melakukan autotomi. Cicak ini dapat melakukan kamuflase, namun bukan untuk termoregulasi. Oleh karena itu, warna dorsalnya sangat dapat dipengaruhi oleh latar lingkungan. Spesies ini adalah sinantropik, yang artinya hidup berdekatan dengan manusia. Sering ditemukan di dinding rumah, plafon, atap kayu, gudang, dan bangunan-bangunan tua. Untuk habitat alaminya, dia dapat ditemukan pada batang pohon, celah batu, dan permukaan kasar di hutan atau pinggiran hutan. Cicak ini adalah contoh hewan nokturnal atau aktif di malam hari, bergerak dengan sangat cepat dan lincah, dan mampu memanjat permukaan vertikal bahkan berjalan di langit-langit berkat struktur lamelae pada jarinya. Cicak ini merupakan hewan insektivora atau pemakan serangga kecil seperti nyamuk, lalat, dan ngengat. Cicak ini bereproduksi dengan cara bertelur, biasanya 2 butir sekaligus yang disimpan di tempat berlindung seperti celah dinding atau di bawah batu. Ini adalah dendrogram untuk ketujuh spesies tersebut. Pohon filogenetiknya dibuat menggunakan metode UPGMA. Pada bagian atas, Tachydromus ecliniatus dan Hemidactylus frenatus tergabung dalam satu klit dengan nilai bootstrap 44. Lalu berkelompok dengan gecko-gecko dengan dukungan bootstrap yang lebih besar, yaitu 98. Hal ini mengindikasikan hubungan kekerabatan yang lebih dekat antara ketiganya.
Klaster ini kemudian bergabung dengan Piascoros, membentuk kelompok yang lebih besar lagi. Di sisi lain, Hemidactylus platyurus dan Nothophis multifasciata memiliki bootstrap yaitu 100, menunjukkan bahwa keduanya sangat erat secara evolusioner. Trait ini kemudian bergabung dengan Dotaprinus melanotictus dengan dukungan bootstrap 58. Sekali di bagian bawah ini menunjukkan jarak evolusioner di mana nilai yang lebih kecil menandakan kekerabatan yang lebih dekat. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, hasil sampling keanekaragaman amfibi dan reptil di hutan kota Purwokerto berhasil mengidentifikasi 7 spesies herpetofauna melalui metode eksplorasi langsung. Spesies yang ditemukan terdiri dari 1 spesies amfibi dari ordo Anura yaitu bangkong kolong atau Dutaprinus melanoticus dan 6 spesies reptil dari ordo Squamata yaitu kadal rumput Asia atau Tachydromus sexciliatus, ular jeli atau ular koros atau Phytascoros, kadal kebun atau Eutropis multifasciata, tokek rumah atau gecko, cicak tembok Hemidactylus platyurus dan cicak kayu atau Hemidactylus frenatus. Keberadaan spesies-spesies ini menunjukkan bahwa hutan kota Purwokerto masih mendukung keanekaragaman herpetofauna. Meskipun jumlah spesies yang ditemukan terbatas, habitat seperti rerumputan, semak, serasa daun kering, dan area sekitar sungai masih menyediakan lingkungan yang mendukung bagi spesies-spesies tersebut. Namun, beberapa faktor seperti aktivitas manusia, seperti pembakaran sampah di area kebun di sebelah barat museum, dan urbanisasi yang cepat dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup herpetofauna di wilayah tersebut.